relasi dan fungsi. Cuma karena beberapa pertemuan yang ini Pak tidak masuk, jadi hari ini Pak akan mengulang lagi mengenai relasi dan fungsi. Karena mungkin kalian sudah lupa, jadi Pak mau ulang lagi mengenai relasi dan fungsi. Bentar Pak buka materinya. Oke, sebentar. Oke. Oke, yang belum tulis nama di kolom chat untuk absen silahkan. Oke, sebentar. Pak mau buka dulu materinya. Sebentar ya. Ada sekitar 14 orang. Dari 3 kelas, banyak yang tidak hadir. Ini kenapa yang lain tidak hadir? Jadi kalau kasih tahu temanmu ya, kalau memang tidak bisa hadir daring, datang ke luring minggu itu. Kalau sudah ada pulsa misalkan daring lagi. Kalau tidak ada pulsa masuk ke luring. Supaya kalian tidak dianggap alpha. Ingat ya, kalau sudah berapa kali alpha, orang tuanya kalian akan dipanggil. Bentar ya Pak, masih buka materinya. Oke. Sorry. Oke. Mana ya? Oke, sebentar ya Pak, buka materinya. Belum terbuka ini. Pertemuan 7 ya. Oke. Sudah kelihatan Pak punya share screen? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, sudah. Thank you. Sudah, Pak. Jadi hari ini Pak mau mengulang lagi mengenai relasi dan fungsi. Gitu ya. Bentar ya. Belum, Pak. Belum kelihatan? Yang lain bagaimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, jadi kita mulai saja. Nah, kelihatan ya? Sudah. Oke. Jadi Ya, Pak. materi kita hari ini itu Pak mau ulang kembali mengenai relasi dan fungsi. Jadi sebenarnya ada 2 pokok materi di bab ini. Ada yang namanya relasi dan ada yang namanya fungsi ya. Jadi ada 2. Ada relasi, ada fungsi. Nah, yang kita pelajari itu relasi. Ya. Kalau yang sudah dipelajari, karena ini Pak sudah bahas di minggu sebelumnya, kira-kira ada yang masih ingat apa itu relasi? Ada yang masih ingat apa itu relasi? Apa itu relasi? Ada yang masih ingat? Apa? Hubungan ya? Suaranya Pak kedengaran? Kedengaran, Pak. Nah, boleh dinyalakan mic-nya. Boleh bicara ya. Jangan usah malu-malu, tidak usah malu-malu bicara. Bicara saja. Tidak mau marah Pak kalau salah. Jadi relasi itu adalah hubungan ya, hubungan. Kemarin sudah dibahas mengenai relasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mau menunjukkan suatu relasi itu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jadi kita mau menunjukkan relasi itu ke dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Ya. Itu kata kuncinya ya. Nah, Pak mau ingatkan kembali tentang relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan
setiap anggota di himpunan A dengan anggota di himpunan B. Itu relasi ya. Jadi kita sudah bahas pertemuan sebelumnya bahwa relasi itu adalah aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Misalkan himpunan A Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, himpunan B Malaysia, Indonesia, Filipina. Ada yang tahu relasinya bagaimana? Relasinya ibu kota, Pak. Oke, ibu kota dari ya. Oke, mantap nih Komang Eva. Karena Jakarta ibu kota dari Indonesia, Kuala Lumpur ibu kota dari Malaysia, Manila ibu kota dari Filipina. Oke, Filipina. Ingat ya, itu contoh dari relasi. Misalkan yang ini lagi. Himpunan A 246, himpunan B 4812. Kira-kira apa relasinya? Kira-kira bagaimana relasi? Apa? Lebih dari, Pak. Lebih dari. Boleh. Ada yang lebih spesifik Angka, lagi Pak. apa tadi? Apa? Kurang dari, Pak. Kurang dari, boleh kurang dari. Ada yang lebih spesifik? Dari 2, 4, 6, 4, 8, 12. Dikali 2, Pak. Oke, dikali 2 atau setengah dari ya, atau seperdua dari. 2, kalau Pak menghubungkannya, 2 setengah dari 4. 4 setengah dari 8. 6 setengah dari 12. Jadi relasinya itu dikali 2 atau biasanya dalam matematika itu bisa dituliskan seperdua dari atau setengah dari. Paham tentang relasi? Paham? Paham. Jadi Jadi relasi itu aturan yang menghubungkan himpunan A dengan himpunan B, ya. Aturan yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B. Nah, bagaimana sih menyatakan sebuah relasi? Jadi ada cara untuk menyatakan sebuah relasi atau menyajikan, gitu ya, menyajikan sebuah relasi. Ada 3 cara. Pak. Oke, ada 3 cara ya. Yang belum tulis absen boleh tulis di ini ya, tulis di kolom chat. Ada 3 cara untuk menyatakan sebuah relasi. Yang pertama itu dengan diagram panah. Ya, dengan diagram panah. Yang bagaimana itu diagram panah? Contohnya yang tadi ya. Diketahui himpunan A itu Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Himpunan B Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand. Relasinya itu ibu kota dari ya, kayak tadi. Cara membuat diagram panahnya seperti ini. Ya. Jadi kalian buat sebuah lingkaran, ada himpunan A sebelah kiri dan sebelah kanan himpunan B. Di dalam lingkaran itu kalian tulis anggotanya. Himpunan A anggotanya ada Jakarta, ada Kuala Lumpur, ada Manila. Himpunan B ada Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Ya. Kemudian relasinya itu kalian tulis di atas. Ibu kota dari. Nah, karena namanya diagram panah. Diagram panah berarti ada tanda panah yang menghubungkan anggota di himpunan A dengan anggota di himpunan B. Sesuai dengan kebenarannya. Ya, sesuai dengan pasangannya. Ya. Misalkan, Jakarta, ibu kota dari mana? Indonesia. Oke, Jakarta Indonesia. Ibu kota dari Indonesia. Berarti kita buat tanda panahnya. Ya. Jakarta ibu kota dari Indonesia. Kuala Lumpur ibu kota dari mana? Malaysia. Oke, Malaysia. Kita buat tanda panah. Manila ibu kota dari? Malaysia. Filipina. Filipina. Oke, Filipina. Ya, jadi ini yang disebut dengan diagram panah. Terus kalian tanya, Pak, Thailand tidak ada dia punya pasangan? Tidak apa-apa. Karena memang dia tidak ada pasangannya. Jadi tetap begitu ya. Jadi bentuk diagram panahnya seperti ini. Memasangkan anggota di himpunan A dengan himpunan B dengan tanda panah. Tapi ingat, tanda panahnya itu harus benar. Jangan kalian buat tanda panah dari Jakarta ke Thailand. Itu salah. Ya, tidak sesuai dengan kebenarannya. Paham membuat diagram panah? Paham, Pak. Paham? Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi, Paham, Pak. selain
Oke, thank you Alonso. Jadi ini diagram panah ya. Ada beberapa istilah yang harus kalian ingat. Yang harus kalian ingat di materi relasi dan fungsi. Yang pertama itu domain. Domain itu atau daerah asal. Daerah asal itu apa? Seluruh anggota pada himpunan A. Itu namanya daerah asal atau domain. Yang kedua ada yang namanya daerah kawan. Daerah kawan itu seluruh anggota pada himpunan B atau kodomain, ya. Yang ketiga itu ada range, daerah hasil. Apa itu daerah hasil? Daerah hasil adalah anggota pada himpunan B yang memiliki pasangan di himpunan A. Jadi ada domain, kodomain, range. Kalau dari diagram panah ini, domainnya yang mana? Daerah asalnya yang mana? Boleh dijawab, tidak usah malu. Daerah asalnya yang mana? Jakarta. Oke, Jakarta. Terus apa lagi? Dan Manila. Oke, Jakarta, Kuala Lumpur, dan Manila. Mantap. Kenapa? Karena tadi dibilang Jakarta. domain itu adalah seluruh anggota pada himpunan A. Kuala Ya? Lumpur dan Manila. Oke, mantap. Kodomain, yang mana kodomainnya? Malaysia. Indonesia, Filipina, Thailand. Oke, kodomainnya itu Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand. Oke, itu kodomain, daerah kawan. Daerah hasilnya, range-nya. Malaysia, Indonesia, Filipina. Oke, Malaysia, Indonesia, Filipina. Si Thailand ini dia bukan range, bukan daerah hasil. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pasangan ya di himpunan A. Ingat, range itu adalah anggota di himpunan B yang punya pasangan di himpunan A. Apa bedanya dengan kodomain? Kalau kodomain, semua anggota himpunan B itu kodomain. Tapi kalau range itu yang hanya anggota himpunan B yang hanya punya pasangan di himpunan A. Paham? Paham. Paham? Paham, Pak. Oke. Ini cara yang pertama ya, ada diagram panah. Setelah diagram panah, ada yang namanya himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Yang bagaimana itu himpunan pasangan berurutan? Kita lihat yang tadi. Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand ya. Kita buat. Kita perhatikan setiap pasangannya. Jakarta dengan Indonesia. Kuala Lumpur dengan Malaysia. Manila dengan Filipina. Thailand tidak perlu kita tulis karena tidak punya pasangannya. Himpunan pasangan berurutannya adalah, kalian tulisnya begini. Kurung kurawal, Jakarta, koma Indonesia. Jadi dipasangkan ya, komanya itu menghubungkan antara himpunan A Jakarta, himpunan B Indonesia. Jadi Jakarta, koma Indonesia, dalam kurung Kuala Lumpur, koma Malaysia, dalam kurung Manila, koma Filipina. Jadi ini yang disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi pasangan yang berurut. Paham? Paham. Paham? Paham? Paham. Oke. Paham, Pak. Oke. Thank you. Jadi biasanya di soal dikasih himpunan pasangan berurutan. Tidak dikasih himpunan A, himpunan B. Kalau dikasih himpunan pasangan berurutan, misalkan Jakarta, Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia, Manila, Filipina. Pak tanya, tentukan himpunan A-nya. Yang mana berarti? Jakarta, Kuala Lumpur. Terus? Jakarta, Kuala Lumpur, terus? Manila. Manila ya. Jadi yang di sebelah kiri itu himpunan A-nya ya. Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Misalkan dikasih himpunan pasangan berurutan, tentukan kodomainnya. Indonesia, Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia, Filipina. Filipina. Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia, Filipina. Indonesia, Malaysia, Filipina. Indonesia, Malaysia dengan Filipina.
Filipina. Filipina. Kalau misalkan ditanya berapa range-nya? Apa saja range-nya? Daerah hasilnya? Jakarta dengan Indonesia. Kuala Lumpur, Malaysia, Manila, Jakarta, Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia, Manila, Filipina. Ada yang lain? Jakarta dengan Indonesia. Filipina. Kuala Lumpur Indonesia, Malaysia, Filipina. Oke. Ingat ya, range itu adalah anggota di himpunan B ya, yang memiliki pasangan. Berarti range-nya di sini Indonesia, himpunan B kan? Ada pasangannya dengan Jakarta, berarti Indonesia itu range. Malaysia juga range karena ada pasangannya Kuala Lumpur. Kemudian Filipina juga range karena ada pasangannya dengan Manila. Jadi himpunan A-nya itu Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Himpunan B-nya itu Indonesia, Malaysia, Filipina. Kemudian range-nya atau daerah hasilnya adalah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Biasa soalnya seperti itu ya. Dikasih himpunan pasangan berurutan, kalian tentukan range-nya, atau kalian tentukan kodomainnya, atau kalian tentukan domainnya. Paham? Paham. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, kita lanjut ya. Tidak. Tadi yang pertama diagram panah. Yang kedua ini himpunan pasangan berurutan. Ada cara ketiga untuk menyajikan relasi. Ada namanya diagram Kartesius. Sudah pernah belajar koordinat Kartesius ya? Sudah, Pak. Sudah. Ada berapa sumbu di diagram di koordinat Kartesius? Ada berapa sumbu? 2. 2. Apa saja? Sumbu X dan sumbu Y. Oke, mantap. Sumbu X dan sumbu Y. Jadi diagram Kartesius ini kurang lebihnya sama dengan koordinat Kartesius yang kalian sudah pelajari di bab kedua. Nah, tadi kan ini himpunan A-nya Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, B-nya Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand. Ya. Nah, tinggal kalian buat saja di sumbu X itu himpunan A atau domainnya. Ada Jakarta kalian tulis, Kuala Lumpur, ada Manila. Kemudian himpunan B-nya di sumbu Y itu kalian tulis himpunan B-nya Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand. Kemudian tinggal kalian cocok-cocokkan pasangannya. Jakarta dengan Indonesia, berarti kalian buat titik-titik. Pertemuannya kalian kasih besar, dia punya bulatan. Kuala Lumpur dengan Malaysia, kalian buat. Manila dengan Filipina. Thailand tetap tidak ada pasangannya, tapi boleh kalian gambarkan. Paham? Paham. Paham ya? Ini masih gampang. Ya, paham. Jadi, kalau tadi himpunan pasangan berurutan, bisa jadi di soal nanti melalui diagram Kartesius. Ditanya, dari diagram Kartesius ini, kira-kira range-nya apa saja? Daerah hasilnya yang mana? Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Yang lain? Thailand, Filipina, Indonesia. Thailand, Filipina, Indonesia. Yang Pak tanya range daerah hasilnya ya. Apa? Malaysia, Indonesia. Indonesia dan Filipina. Thailand Filipina, ini bukan Indonesia, range ya. Malaysia. Thailand ini bukan range. Kamu lihat Indonesia saja. dan Filipina. Thailand tidak punya pasangannya, berarti Thailand bukan range. Range-nya itu Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Paham? Paham. Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak ini artinya apa? Paham? Iya. Tidak Paham, artinya Pak. paham ya berarti. Oke, mantap. Oke, kita lanjut kalau begitu. Oh, sorry. Nih. Oke, kita lanjut contohnya. Contoh yang lain, kalau tadi ya ini contoh kedua. Misalkan himpunan A itu adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 8. Himpunan B itu 3, 4, 5, 7. Jika relasi himpunan A ke himpunan B
adalah relasi kurang dari, nyatakan relasi tersebut dengan menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Nah, di situ himpunan B sudah ditahu anggotanya ya, 3, 4, 5, 7. Sementara himpunan A belum ditahu anggotanya. Belum ditulis anggotanya di soal. Otomatis kalian harus tulis dulu anggota dari himpunan A. Nah, kalian perhatikan, himpunan A itu adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 8. Bilangan genap kurang dari 8. Apa saja itu? 2, 4, 6. Oke, 2, 4, dan 6. Kalau Pak tulis 7, kenapa bukan? Karena itu bilangan ganjil, Pak. Oke, karena 7 bilangan ganjil. Jadi himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6. Himpunan B-nya itu 3, 4, 5, 7. Dengan relasinya adalah kurang dari. Paham sampai situ? Paham. Paham. Oke, kita buat diagram panahnya. Mulai dari 2. 2 itu kurang dari apa saja? 4. 3, 3, 4, 5, 7. Oke. 2 itu kurang dari 3, betul atau salah? Nah, Betul. 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 2 itu kurang dari 4. Betul? Betul. Betul. 2 kurang dari 5? Betul. Betul. Betul ya? 2 kurang dari 7? Betul. Oke, betul ya? Kemudian 4. Kalau Pak buat 4 kurang dari 3, betul atau salah? Salah. Salah. 4 kurang dari 4. Salah. 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 4 kurang dari 5. Betul. betul. Oke. Betul. Kita buat 4 kurang dari 5. 4 kurang dari 7. Betul. 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 Oke. Betul. Lanjut yang 6. 6 kurang dari 3. Salah. 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 6 kurang dari 4. Salah. 6 kurang dari 5. Salah. 6 kurang dari 7. Betul. 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 Jadi bentuk diagram panahnya seperti ini. Oke, paham? Paham. Paham? Paham. Nah, Paham. Pak mau tanya lagi. Yang dari diagram itu, yang mana domainnya? 2, 4, 6. Oke, 2, 4, 6. Kodomainnya yang mana? 3, 4, 5, 7. 3, 4, 5, 7. Range-nya yang mana? 3, 4, 5, 7. Sama ya. 3, 4, 5, 7. Oke. Paham diagram panah? Paham. Oke, selanjutnya himpunan pasangan berurutan. Ada yang bisa? Angkat tangan. Yang buat himpunan pasangan berurutan. Yang bisa buat. Bisa, Pak. Angkat tangan. Angkat tangan di sini. Oke. Al-Kahfi, silakan. Disebut, Pak. Iya, disebut saja. Oke. 2,3. Habis itu 2,4, 2,5, 2,7. Oke. 4,5, 4,7. 6,7. 6,7, Pak. Oke, thank you Al-Kahfi. Santi, silakan Santi. 2,3 2,3 2,4 2,5 2,7 terus 4,5 4,7 yang terakhir 6,7. Oke, mantap. Ada lagi yang mau angkat tangan? Sama ya? Oke, jadi seperti itu ya. Tapi kalau dalam menuliskan himpunan pasangan berurutan, jangan lupa di awal itu kurung kurawal ya. Kurung kurawal, di akhir juga ditutup dengan kurung kurawal. Sedangkan yang pasang-pasang itu
disatukan dalam dalam kurung yang biasa. Jadi 2,3, 2,4, 2,5, 2,7, 4,5, 4,7 dan 6,7. Paham sampai situ? Paham, Pak. Paham? Yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Selanjutnya, diagram Kartesiusnya. Boleh kita buat seperti itu ya. Himpunan diagram Kartesiusnya. Yang pertama tadi apa? 2 dengan apa? 2 dengan 3. Oke, 2 dengan 3 berarti yang mana? Yang itu ya. Kita buat titiknya. Pertemuan 2 dengan 3. Habis itu yang mana lagi? 2 dengan 4. 2 dengan 4. 2 dengan 4. Oke, itu ya. Yang mana lagi? 2 dengan 5. Oke, 2 dengan 5. Mana lagi? 2 dengan 7. 2 dengan 7. 2 dengan 7. 7. 7. Habis itu yang mana? 4 dengan 5. 5. Oke, 4 dengan 5. Mana lagi? 4 dengan 7. 4 dengan 7. Yang belum tulis absen silakan tulis di ini ya. Di kolom chat. Habis itu yang mana lagi? 6 dengan 7. Oke, 6 dengan 7. Jadi bentuk diagram Kartesiusnya seperti itu. Oke, paham? Paham. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada materi hari ini sampai di situ saja. Tapi sebelum Pak akhiri, silahkan yang mau bertanya. Atau sudah paham materi hari ini? Paham, Pak. Paham, oke. Kalau sudah paham, berarti materi hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Karena ini hari Jumat, Pak sengaja tidak kasih banyak materi. Karena mungkin yang laki-laki mau siap sholat. Jadi sampai di sini saja materinya. Sekali lagi, yang belum Mbak absen, silahkan absen. Ini Pak mau copy yang ada di sini. Kalau kalian tidak absen, berarti Pak anggap alpa ya. Jadi hari ini Pak akhiri sampai di sini. Makasih yang sudah hadir sekitar 24 orang. Terima kasih sudah semangat ikut daring, walaupun Pak tahu banyak sekali kendalanya. Ada yang kendala jaringan, ada yang kendala pulsa data. Pak memaklumi itu semua. Pak maklum. Tapi kalau misalkan kamu tidak komunikasikan dengan Pak, salah juga, gitu ya. Kalau kalian ada kendala, sampaikan sama Pak. Jangan cuma di sendiri gitu ya. Kalian tidak punya pulsa data, terus kalian tidak mau bilang, gitu ya. Itu kan Pak tidak tahu. Tapi kalau ketika kalian bilang, Pak akan sangat memaklumi, ya. Seperti tadi, Pak ada datang ke rumah si Sestina dengan Shakila Farah. Katanya tidak punya pulsa data. Dan Pak memaklumi. Pak sangat maklum. Jadi kalau yang hari ini tidak ikut daring, silahkan ikut luring. Kalau sudah ada pulsa dan kalian tidak mau luring, ya ikut daring. Kalau sudah belum ada pulsa lagi, ikut luring. Gitu ya. Supaya kalian punya materi tidak ketinggalan. Jadi Iya, semua itu bisa dikomunikasikan. Jangan ditanggung sendiri istilahnya lah. Kalau memang ada kendala, saya tidak bisa ini Pak, saya